Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menanam kangkung. Ya, menanam kangkung. Tapi menanam kangkungnya tidak di jalan yang berbecek ataupun di ujung jari kalian. Tapi saya akan menanam kangkung ini di raised bed yang dulunya adalah sebagai tempat tanaman hias atau tanaman bunga. Tapi rencananya mau saya alihkan menjadi tanaman kangkung. Ini dia penampakan raised bed yang sudah tidak dipakai dan terlupakan. Tapi ini rencana akan saya hidupkan kembali dengan menanam kangkung di sini. Ini panjangnya kurang lebih 4 meter dan lebarnya kurang lebih 30 cm. Ya, butuh proses dan waktu yang cukup lama untuk menanam. Jadi ada beberapa langkah yang akan saya lakukan hari ini. Yang pertama, saya akan mengeluarkan isi tanah yang ada di raised bed ini. Yups, akhirnya kita sudah selesai mengeluarkan tanah yang ada di raised bed ini. Saatnya kita makan bakwan. Biasa aja bang, gak usah keras-keras mukulnya. Tahap selanjutnya yaitu mencampur media tanah. Media tanah yang ada pada raised bed ini saya keluarkan dan kemudian saya campur menggunakan pupuk kandang dan juga sekam padi. Kemudian kita aduk sampai merata. Oke, jika media tanah sudah tercampur secara merata, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu mengembalikan media tanah ke raised bed. Oke, tahap ketiga sudah selesai dan kita diamkan terlebih dahulu media tanah ini selama kurang lebih 1 minggu. Dan saya juga tidak mengira ternyata bisa menyisahkan tanah ya di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini lumayan bisa buat nanam yang lainnya. Oke, lanjut ke tahap keempat. Tahap keempat yaitu merendam bibit kangkung. Bibit kangkung yang saya gunakan yaitu dari cap panah merah dengan varietas Bangkok LP1. Bibit ini tidak bisa kalian dapatkan di rumah makan, di toko bangunan, bahkan di counter HP dekat rumah kalian. Tapi kalian bisa mendapatkannya di toko online shop atau di toko pertanian. Dan bisa kita lihat di sini expirednya masih jauh ya, 10 September 2021 dengan isi benih 1500 butir. Dan di sebelah saya ini sudah ada wadah berisi air yang nantinya akan kita rendam di sini ya. Jadi kita buka dulu bungkusnya ini. Bagi kalian yang sebelumnya belum pernah melihat bibit kangkung itu seperti apa, kalian dapat kesempatan emas untuk bisa melihatnya secara langsung. Ya, seperti inilah bibit kangkung itu. Oh my god! Wow! Jadi langsung saja kita taburkan di wadah yang berisi air ini.
Ya, seperti inilah penampakan bibit kangkung setelah 2 hari ya. Setelah kita rendam dan kita simpan bibitnya di tempat yang teduh. Jadi kalau kita perhatikan bibit ubi ini, bibit ubi. Maksud saya jika kita perhatikan bibit kangkung ini secara detail, ada mata tunas yang sudah kelihatan mulai tumbuh. Ya walaupun tidak terlihat secara ya seperti yang kalian lihat di sini, mata tunasnya sudah mulai terbuka dan tumbuh. Tapi ini nanti akan kita tambahkan air dan kita simpan lagi di tempat yang teduh agar pertumbuhannya cepat dan juga maksimal. Oke, ini adalah bibit kangkung yang berusia 4 hari dan bisa kalian lihat di sini sudah terlihat ya tunasnya atau bisa kita sebut juga akarnya. Jadi kalau kangkung itu sudah terlihat akarnya seperti ini atau mata tunasnya seperti ini, berarti ini sudah siap kita untuk pindah tanamkan ke media tanah. Ya, seperti yang kalian lihat seperti ini penampakannya. Jadi kita sudah bisa masuk ke tahap 5, yaitu menyemai atau menebar bibit kangkung. Sebelum melakukan proses penebaran bibit kangkung, di sini sudah saya siapkan yaitu media tanah huruk, dan juga di sini ada, ini kalau di tempat saya namanya cetok ya. Dan tentunya juga di sini ada bibit kangkung. Jadi sebelumnya kita gemburkan terlebih dahulu media tanahnya ini sebelum kita tebar bibit kangkungnya. Setelah media tanah kita gemburkan, barulah kita siap untuk menebar bibit kangkung ya. Jadi di sini saya menggunakan sistem tebar, bukan sistem itu ya, per lubang. Jadi sebenarnya ada 2 sistem, yaitu sistem tebar dan juga sistem lubang. Tapi di sini saya menggunakan sistem tebar ya, jadi merata seperti ini. Jadi nanti kedepannya itu biar tumbuhnya itu rimbun. Setelah selesai kita menebar, baru kita tutup dengan media tanah. Ya, seperti ini. Kita tutup dengan media tanah tipis-tipis saja ya. Jangan ditimbun terlalu banyak. Kita sudah melewati 5 tahap. Selanjutnya kita melewati tahap ke-6, yaitu merawat tanaman. Merawat tanaman sebenarnya tidak susah dan tidak sulit ya. Kita bisa memulainya dengan menyiram, memupuk, dan juga menyemprot anti hama. Menyiram jika media tanah sudah mulai terlihat kering, memupuk untuk setiap seminggu sekali, dan menyemprot anti hama ya jika tanaman kita terserang hama.
Jadi kalau kalian mau menyemprot anti hama, pastikan kalian menggunakan anti hama yang ramah lingkungan, yang sifatnya organik. Lalu bagaimana cara membuat anti hama yang sifatnya organik? Itu akan saya bahas di video yang akan datang. Dan kita sudah memasuki tahap ketujuh, yaitu panen. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena tidak sempat mendokumentasikan dari mulai bibit kangkung itu tumbuh sampai memasuki hari ke minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan sampai panen. Jadi sebenarnya bibit kangkung ini berumur 2 bulan lebih ya. Jadi karena saya sudah panen berkali-kali dan ini tanamannya tidak selebat waktu pertama kali saya panen. Jadi bisa kalian lihat, tapi ini masih pertumbuhannya masih bagus ya. Jadi di panen ketiga ini masih tumbuh rimbun dan lebat, tapi tidak jadi masalah ya, karena memang kemarin-kemarin saya sibuk dan tidak sempat mendokumentasikan. Jadi mau tidak mau ya harus memanen dengan kondisi yang saat ini. Jadi perlu saya tambahkan ya, jadi kalau kalian ingin menanam kangkung, pastikan kalian itu menanam di tempat yang terbuka, atau paling tidak dia terpapar sinar matahari full atau minimal 8 jam ya. Karena di tempat saya ini tidak merata ya. Jadi ini di sebelah saya ini ada pohon mengkudu ya. Jadi yang sebelah kanan ini tumbuhnya tidak terlalu rimbun. Jadi sebelah kiri ini bisa kalian lihat tumbuhnya rimbun. Ini sangat rimbun ya dibandingkan dengan yang di sebelah ujung kanan. Ya, makin kesini makin ya bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini faktornya karena dia di bawah pohon mengkudu ya, jadi tidak terpapar matahari secara penuh. Jadi tanpa berlama-lama, di sini sudah saya siapkan keranjang dan juga pisau. Jadi langsung saja kita panen kangkungnya. Ya, ini adalah tanaman kangkung yang habis kita panen. Ya, segini udah cukup lah untuk bisa dimakan satu rumah. Ya, ini adalah tanaman kangkung yang tadi barusan saya panen. Ya, ini sudah segini aja sudah cukup. Di sini juga ada ikan lele yang tadi sudah saya ambil dari drum. Dan ini adalah ikan lele yang tadi saya ambil dari drum dan sudah saya sembelih. Jadi ini tinggal siap kita kelola dan kita masak. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita sambung di episode yang akan datang. Dan saya pamit undur diri dan selamat makan.